Undangan yang hanya formalitas. Rumah keluarga besar itu berdiri megah di tengah kota. Cat putihnya mengilap, halaman luasnya dipenuhi mobil-mobil mahal. Lampu gantung kristal sudah dipasang bahkan seminggu sebelum acara pernikahan Dinda, sepupu yang selalu dibanggakan keluarga. Namun di sebuah gang kecil tak jauh dari sana, tinggal seorang pria bernama Raka. Raka adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, hidupnya berubah drastis. Ia berhenti kuliah demi membantu ibunya yang sakit-sakitan. Pekerjaannya kini hanya sebagai kurir dan serabutan, kadang membantu angkut barang, kadang jadi tukang servis seadanya. Keluarga besarnya, mereka jarang menganggapnya bagian dari lingkaran penting. Bukan karena ia berbuat salah, bukan karena ia tak sopan, tapi karena ia miskin. Undangan yang datang tanpa hangat. Suatu sore, Raka menerima pesan di grup keluarga. Jangan lupa hadir di pernikahan Dinda ya, dress code formal. Tidak ada sapaan khusus, tidak ada kalimat pribadi. Padahal untuk sepupu-sepupu lain, ibunya Dinda menelpon langsung satu persatu. Ibunya Raka hanya tersenyum tipis membaca pesan itu. Datang ya kak, jangan sampai orang-orang bilang kita tidak peduli keluarga. Raka mengangguk, meski hatinya tahu, di sana ia mungkin hanya akan menjadi bayangan. Hari pernikahan. Hari itu tiba. Raka mengenakan jas lama peninggalan ayahnya. Bahannya sudah agak kusam, tapi ia menyetrikanya dengan rapi. Sepatunya bukan sepatu kulit mahal, hanya sepatu hitam sederhana yang sudah 2 kali dijahit ulang. Saat ia sampai di gedung mewah tempat resepsi digelar, musik orkestra mengalun lembut. Para tamu berdasi dan bergaun elegan berdiri berkelompok, tertawa, saling menyapa. Raka melangkah masuk. Beberapa tatapan langsung tertuju padanya. Bukan tatapan ramah, bukan tatapan rindu, tapi tatapan menilai. Itu Raka ya? Bisik salah satu tante. Iya, masih kerja serabutan katanya. Raka pura-pura tidak mendengar. Duduk tanpa diajak bicara. Ia duduk di meja pojok. Meja itu seperti meja cadangan, tempat duduk saudara jauh dan orang-orang yang tidak terlalu dianggap penting. Sepupunya yang lain sibuk berbincang soal bisnis, investasi, mobil baru, dan rencana liburan ke luar negeri. Tak ada satupun yang menoleh padanya. Tak ada yang bertanya, apa kabar kak? Ia hanya tersenyum tipis sambil meminum air putih. Dalam hati ia berkata, tidak apa-apa, aku memang bukan siapa-siapa. Ucapan yang menusuk. Ketika ia hendak mengambil makanan, ia berpapasan dengan pamannya. Raka, sekarang kerja apa? Tanya sang paman dengan nada setengah meremehkan. Sekarang kerja apa kak? Masih jadi kurir om. Masih kurir om. Oh, ya sudahlah, yang penting kerja ya, walau kecil. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi terasa seperti tamparan. Tak lama, ia mendengar kalimat yang lebih tajam. Kalau bukan karena kasihan sama ibunya, mungkin Raka sudah tidak pernah ikut acara keluarga. Raka terdiam. Ia ingin marah, ingin membela diri. Tapi untuk apa? Ia sudah terlalu sering dipandang rendah. Di tengah kemewahan, ia sendiri. Saat sesi foto keluarga besar, semua dipanggil ke depan. Anak-anak yang sukses berdiri di tengah ya, seru seseorang bercanda. Semua tertawa. Raka berdiri di sisi paling ujung. Ia tidak pernah iri dengan kesuksesan saudara-saudaranya. Ia hanya ingin dihargai sebagai keluarga. Hanya itu. Pukul 8 malam, masalah datang. Acara berjalan lancar hingga tiba-tiba terdengar keributan dari belakang panggung. Beberapa panitia terlihat panik. Vendor catering belum bayar lunas katanya. Bagaimana bisa? Bukannya sudah ditransfer? Uangnya dibawa kabur sama manajernya. Suasana mulai gaduh. Keluarga inti berkumpul di ruang VIP. Wajah-wajah tegang terlihat jelas. Raka berdiri di luar ruangan, mendengar sebagian percakapan. Kalau ini sampai viral, bisa malu besar, kata ayah Dinda. Kita butuh uang tunai sekarang untuk menenangkan vendor. Nominalnya tidak kecil, ratusan juta. Semua saudara yang tadi berbicara soal investasi kini terdiam. Beberapa beralasan, dana lagi diputar, uang lagi di rekening bisnis, transfer limitnya tidak cukup. Tak ada yang benar-benar bergerak. Raka mengepalkan tangan. Tabungannya memang tidak besar, tapi ia punya sesuatu. Uang yang ia kumpulkan selama 3 tahun. Uang yang seharusnya dipakai untuk membuka bengkel kecil impiannya. Ia menatap ibunya yang duduk sendirian di sudut ruangan, wajahnya cemas. Dalam hati Raka berperang. Ini bukan tanggung jawabku. Mereka bahkan tidak menganggapku. Tapi ini tetap keluarga. Bab 1 ditutup dengan Raka berdiri perlahan, melangkah ke ruang VIP. Keputusan besar akan mengubah semuanya. Keputusan yang tidak terlihat. Ruang VIP itu terasa sesak meski pendingin ruangan menyala maksimal. Ayah Dinda mondar-mandir dengan wajah pucat. Ibu Dinda duduk sambil menangis pelan. Beberapa saudara yang tadi tertawa lepas kini sibuk menelepon seseorang. Entah bank, entah rekan bisnis. Kalau vendor ini marah dan berhenti melayani, tamu bisa pulang semua. Nama keluarga kita bisa rusak. Kata nama keluarga terdengar begitu penting. Namun di luar pintu berdiri Raka.
yang seringkali tidak dianggap bagian penting dari nama itu. Ia menarik nafas panjang, lalu mengetuk pintu. Semua kepala menoleh saat ia masuk. Beberapa wajah terlihat heran. "Ada apakah?" tanya pamannya singkat. Raka berdiri canggung, tapi matanya tegas. "Kalau memang butuh uang tunai sekarang, saya bisa bantu sebagian." Ruangan mendadak hening. Beberapa detik tak ada suara selain detak jam di dinding. "Kamu?" Salah satu sepupu tanpa sadar tertawa kecil. Bukan tawa jahat, tapi tawa tak percaya. "Tabungan saya ada," lanjut Raka pelan. "Memang tidak sebanyak yang dibutuhkan, tapi cukup untuk bayar DP agar vendor tetap lanjut." Ayah Dinda menatapnya lama, seolah mencoba memahami. "Kamu serius?" Raka mengangguk. Itu adalah uang yang ia kumpulkan selama 3 tahun. Uang untuk bengkel kecil impiannya. Uang hasil mengantar paket di bawah hujan, memperbaiki mesin orang hingga larut malam, dan menahan lapar agar bisa menabung. Ia menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan. "Saya ikut ke bank, bisa tarik sekarang." Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian. Hanya wajah-wajah yang berubah dari panik menjadi lega. Di dalam mobil menuju bank, Raka duduk di kursi belakang bersama pamannya. Sepanjang perjalanan, tak ada yang benar-benar berbicara padanya. Hanya satu kalimat singkat, "Nanti akan kami ganti." Tidak ada kata terima kasih. Raka tersenyum kecil. Ia tidak melakukan ini untuk dihargai. Ia melakukannya karena hati kecilnya tak sanggup melihat ibunya dipermalukan di depan keluarga besar. Uang yang hilang dalam sekejap. Di bank, Raka menyaksikan saldo yang ia kumpulkan perlahan berkurang. Angka itu turun drastis. Tangannya sedikit gemetar saat menekan PIN. "Sudah?" tanya pamannya. "Sudah." Tidak ada yang tahu bahwa saat itu, Raka sedang melepaskan mimpinya sendiri. Pesta berlanjut seolah tak terjadi apa-apa. Vendor akhirnya kembali bekerja. Makanan tetap tersaji. Musik kembali mengalun. Para tamu tidak tahu betapa dekatnya acara itu dengan kegagalan. Di atas panggung, keluarga inti berdiri tersenyum seolah semuanya sempurna. Raka kembali ke meja pojok. Kali ini, beberapa sepupu mendekat. Kak, tadi kamu bantu ya? Keren juga." Namun nada mereka terasa berbeda. Bukan kagum tulus. Lebih seperti heran. Seolah mereka baru sadar bahwa orang yang mereka remehkan ternyata punya sesuatu untuk diberikan. Ucapan yang tak pernah datang. Acara selesai hampir tengah malam. Satu persatu tamu pulang. Raka membantu membereskan kursi tanpa diminta. Kebiasaan lamanya sebagai pekerja serabutan membuatnya tak bisa diam melihat pekerjaan menumpuk. Ia berharap mungkin ada satu orang yang menghampirinya dengan tulus. Namun yang datang hanya kalimat formal. "Nanti akan kami atur pengembaliannya ya." Ia mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada rasa bangga, tak ada pengakuan, hanya formalitas. Percakapan dengan ibu. Di rumah sederhana mereka, ibunya menatap Raka lama. "Kamu pakai uang itu ya, Kak?" Raka terdiam. Ia tak pernah bisa menyembunyikan apapun dari ibunya. "Iya, Bu." "Bengkelmu bagaimana?" Raka tersenyum kecil. "Nanti bisa nabung lagi." Ibunya menggenggam tangannya. "Kamu terlalu baik untuk keluarga yang sering melupakanmu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ejekan siapapun. Untuk pertama kalinya malam itu, Raka merasa lelah. Bukan karena uangnya habis, tapi karena ia sadar. Ia selalu hadir saat keluarga butuh, namun tak pernah dicari saat semuanya baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, grup keluarga kembali ramai. Foto-foto pernikahan dibagikan. Ucapan terima kasih untuk vendor, panitia, bahkan MC. Nama Raka tak disebut. Seolah kontribusinya hanyalah angin lawat. Ia membaca pesan-pesan itu tanpa reaksi. Hingga sebuah pesan pribadi masuk dari Dinda. "Maaf ya, Kak, kemarin sempat kacau. Makasih sudah bantu." Hanya itu. Singkat, tanpa emotikon, tanpa perasaan yang benar-benar terasa. Raka menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. "Sama-sama, semoga bahagia." Bayangan baru yang tak ia duga. Seminggu kemudian sesuatu terjadi. Vendor catering yang hampir batal itu ternyata mengetahui siapa yang membantu menyelamatkan acara. Manajer vendor datang langsung ke rumah Raka, membawa amplop dan sebuah tawaran. Tawaran yang bisa mengubah hidupnya. Tawaran yang mengubah arah. Pagi itu rumah kecil Raka terasa lebih ramai dari biasanya. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun berdiri di depan pintu. Kemeja putihnya rapi, sepatu kulitnya mengilap. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hendra, pemilik vendor catering yang hampir batal melayani resepsi Dinda malam itu. Raka mempersilahkannya masuk. Ibunya menyuguhkan teh hangat dengan cangkir yang sudah sedikit retak di bagian gagang. Pak Hendra memandang sekeliling rumah sederhana itu tanpa ekspresi meremehkan, justru dengan rasa hormat. "Jadi benar, kamu yang membantu pembayaran malam itu?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Saya cuma bantu sebisanya, Pak." Pak Hendra tersenyum tipis. "Kalau bukan karena kamu, reputasi perusahaan saya bisa hancur malam itu. Saya tahu, keluarga besar itu tidak tahu siapa yang menyelamatkan acara.
Tapi saya tahu. Ia menyodorkan amplop coklat. Ini bukan pengembalian. Ini tanda terima kasih. Raka membukanya perlahan. Matanya melebar. Nominalnya bahkan lebih besar dari uang yang ia keluarkan. Saya tidak bisa menerima ini, Pak. Ucap Raka cepat. Pak Hendra menggeleng. Kamu bisa. Dan bukan hanya itu. Ia lalu mengeluarkan kartu nama. Saya butuh orang jujur. Orang yang tidak hanya datang saat untung, tapi juga berdiri saat genting. Perusahaan saya sedang membuka divisi logistik internal. Saya lihat kamu punya pengalaman di lapangan. Raka terdiam. Pekerjaan tetap, gaji bulanan yang layak, kesempatan berkembang. Sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar ia dapatkan. Gajinya mungkin tidak langsung besar. Lanjut Pak Hendra. Tapi ada jenjang karir. Saya lebih percaya orang seperti kamu daripada orang yang hanya pintar bicara. Ibunya menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Keputusan itu seperti pintu yang terbuka tiba-tiba di depan jalan gelap. Hari pertama yang baru. Seminggu kemudian, Raka resmi bekerja di perusahaan catering milik Pak Hendra. Bukan sebagai kurir biasa. Ia ditempatkan di bagian operasional logistik, mengatur distribusi bahan baku, memastikan pengiriman tepat waktu, dan mengawasi kualitas. Ia bekerja dengan serius, lebih serius dari siapapun. Karena ia tahu bagaimana rasanya dianggap kecil. Ia tak ingin lagi hidup dalam bayangan. Hasil kerja yang terlihat. Dalam 2 bulan, sistem distribusi yang sebelumnya sering terlambat mulai membaik. Raka mengusulkan beberapa perubahan sederhana, jadwal pengiriman lebih efisien, penghematan bahan bakar, dan pencatatan stok yang lebih rapi. Pak Hendra memperhatikannya. Kamu punya naluri bisnis kah? Katanya suatu sore. Raka hanya tersenyum. Selama ini tak ada yang pernah mengatakan ia punya potensi. Kabar yang sampai ke keluarga. Perubahan hidup Raka pelan-pelan terdengar ke telinga keluarga besar. Awalnya dari Dinda. Katanya Raka sekarang kerja di perusahaan catering besar ya? Serius? Bukan cuma serabutan lagi? Nada mereka berubah. Bukan lagi meremehkan, tapi penasaran. Undangan yang berbeda. Suatu malam Raka menerima pesan pribadi dari sepupunya, Ardi. Kah, lagi sibuk? Minggu depan ada kumpul keluarga kecil. Datang ya, kita pengen ngobrol. Raka membaca pesan itu berulang kali. Pengen ngobrol? Selama ini tak ada yang benar-benar ingin ngobrol dengannya. Ia datang. Kali ini, ia mengenakan kemeja baru hasil gaji pertamanya. Saat tiba di rumah Ardi, suasananya berbeda dari sebelumnya. Beberapa sepupu langsung menyambutnya. Raka, sini duduk tengah. Ia agak terkejut. Topik pembicaraan, bisnis catering, peluang kerjasama, koneksi. Perusahaan kamu lagi butuh supplier nggak? Bisa bantu masukin proposal nggak? Raka tersenyum tipis. Ia mulai mengerti arah pembicaraan itu. Percakapan dengan diri sendiri. Malam itu sepulangnya, ia duduk di teras rumah. Angin berhembus pelan. Ia teringat malam pernikahan Dinda. Saat ia duduk di meja pojok, tak dianggap. Sekarang, mereka tertarik. Bukan karena dirinya, tapi karena posisinya. Hatinya terasa campur aduk. Ia tidak ingin menjadi pendendam, namun ia juga tidak ingin dimanfaatkan. Ujian kecil. Beberapa hari kemudian, Ardi meneleponnya. Kak, ada proyek catering besar nih. Bisa bantu rekomendasiin perusahaan kamu. Kalau deal, lumayan komisinya. Raka terdiam. Ia tahu perusahaan Pak Hendra punya standar ketat. Semua klien harus melalui prosedur resmi. Semua harus lewat prosedur di. Jawabnya tenang. Masa sama saudara sendiri kaku begitu? Kalimat itu terdengar familiar. Saudara. Kata yang dulu jarang terdengar saat ia butuh teman bicara. Raka menarik napas panjang. Aku bantu sesuai aturan. Lebih dari itu, aku nggak bisa. Suasana telepon menjadi canggung. Kenaikan jabatan. 3 bulan setelah bergabung, Pak Hendra memanggilnya ke ruang kerja. Saya lihat kerja kamu konsisten. Mulai bulan depan, kamu jadi supervisor operasional. Raka terdiam. Supervisor, itu berarti tanggung jawab lebih besar dan gaji lebih tinggi. Ia pulang membawa kabar itu pada ibunya. Ibunya menangis haru. Kamu pantas, nak. Tuhan tidak tidur. Namun di sudut hatinya, Raka tahu perjalanan ini belum selesai. Karena semakin ia naik, semakin banyak orang yang mungkin akan mendekat. Dan tidak semuanya tulus. Bab 3 ditutup dengan Raka menerima pesan baru di ponselnya. Dari pamannya, orang yang dulu berkata, yang penting kerja walau kecil. Pesan itu berbunyi, Raka, Om mau bicara penting. Bisa datang besok? Nada pesannya berbeda. Lebih lembut, lebih hati-hati. Seperti ada sesuatu yang mereka butuhkan lagi. Datang dengan kepentingan. Pesan dari pamannya semalaman terngiang di kepala Raka. Om mau bicara penting. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Raka, kalimat itu terasa berat. Dulu ketika ayahnya meninggal dan ibunya kesulitan biaya berobat, tak ada satupun pesan penting yang datang. Tak ada yang bertanya apakah ia butuh bantuan. Sekarang, ia menghela napas panjang. Tetap saja, ia tidak bisa menolak. Ia dibesarkan untuk menghormati keluarga. Pertemuan di rumah paman. Rumah pamannya jauh berbeda dengan rumah kecil Raka. Halaman luas, pagar tinggi, mobil mewah terparkir rapi.
Raka datang tepat waktu. Kali ini, pintu dibukakan dengan senyum yang jarang ia lihat sebelumnya. "Masuk kah? Masuk," kata pamannya hangat. Hangat yang terasa asing. Ia duduk di ruang tamu besar. Teh disajikan dengan cangkir mahal. Beberapa sepupu juga ada di sana. Wajah-wajah yang dulu memandangnya dari atas, kini tampak lebih ramah. Setelah basa-basi singkat, akhirnya inti pembicaraan muncul. Masalah yang sama, pola yang sama. "Kamu tahu proyek gedung baru di pusat kota?" tanya pamannya. Raka mengangguk pelan. Om dan Ardi ambil proyek pengadaan konsumsi untuk para pekerja, tapi ia berhenti sejenak. Modalnya agak tersendat. Raka diam. Ia sudah bisa menebak arahnya. "Kami dengar kamu sekarang punya posisi bagus, punya akses. Mungkin bisa bantu percepat kerjasama dengan perusahaan tempatmu. Atau mungkin..." Pamannya tersenyum kecil. "Kalau bisa bantu modal sementara." Kata sementara terdengar begitu ringan. Padahal Raka tahu, kata itu sering berarti lama. Hening yang penuh makna. Raka tidak langsung menjawab. Ia mengingat malam pernikahan Dinda. Ia mengingat uang tabungannya yang hilang dalam sekejap. Ia mengingat bagaimana namanya tak pernah disebut. "Kenapa memilih saya?" tanyanya pelan. Pamannya tertawa kecil. "Kita ini keluarga kah? Harus saling bantu." Kalimat itu terasa seperti gema dari masa lalu. Dulu saat ia butuh, tak ada kalimat itu. Harga diri yang bangkit. Raka menatap pamannya dengan tenang. "Saya bisa bantu sesuai prosedur perusahaan, proposal resmi, proses resmi. Kalau soal modal pribadi, saya tidak punya sebanyak dulu." Itu bukan sepenuhnya bohong. Ia memang sedang membantu ibunya memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Ardi terlihat kecewa. "Kak, masa sama keluarga sendiri segitunya?" Raka tersenyum tipis. "Justru karena keluarga, saya ingin semuanya jelas." Ruangan menjadi sedikit dingin. Senyum-senyum ramah mulai memudar. Percakapan dengan ibu. Sepulangnya, ibunya langsung tahu ada sesuatu. "Mereka minta bantuan lagi ya?" Raka mengangguk. Ibunya menatapnya lembut. "Kali ini kamu tidak boleh mengorbankan dirimu lagi." Raka terdiam. Ia sadar selama ini ia selalu berpikir menjadi baik berarti selalu memberi. Tapi mungkin menjadi baik juga berarti tahu batas. Gosip yang berubah arah. Beberapa hari kemudian, kabar beredar di grup keluarga. "Sekarang Raka sudah berubah ya. Kalau sudah punya jabatan, jadi susah dihubungi." Raka membaca tanpa membalas. Lucu rasanya. Dulu ia yang tak pernah diajak bicara. Sekarang ia disebut berubah karena tak bisa memenuhi keinginan. Ia tidak marah, tapi hatinya terasa lelah. Ujian lebih besar. Proyek pamannya ternyata benar-benar bermasalah. Modal tak cukup. Klien mulai menagih kepastian. Ardi kembali menghubunginya. Kali ini nadanya lebih mendesak. "Kak, kalau proyek ini gagal, kami bisa rugi besar. Kamu kan punya tabungan lagi sekarang." Raka memejamkan mata. Ia memang mulai menabung kembali. Impian bengkel kecil itu kembali tumbuh pelan-pelan. Ia berdiri di depan cermin malam itu. "Kalau aku bantu lagi, apa mereka akan berubah? Kalau tidak bantu, apa aku jadi orang jahat?" Pertanyaan itu menggantung. Keputusan kedua. Keesokan harinya, Raka mendatangi kantor pamannya. Ia membawa sesuatu. Bukan uang. Bukan cek. Melainkan proposal kerjasama resmi dari perusahaan Pak Hendra. "Saya sudah ajukan nama perusahaan Om lewat jalur resmi. Kalau lolos seleksi, kerjasama bisa berjalan." Pamannya terdiam. "Itu saja? Itu cara yang benar." Ardi berdiri dengan wajah kesal. "Kamu memang sudah beda sekarang." Raka tersenyum pelan. "Tidak, saya hanya belajar. Belajar bahwa harga diri tidak boleh selalu dikorbankan atas nama keluarga." Titik balik emosional. Malam itu, Raka duduk sendirian di teras rumah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bersalah karena berkata tidak. Ia merasa lebih kuat. Namun di sisi lain, ia tahu sikapnya akan menimbulkan jarak baru. Dan benar saja, beberapa undangan keluarga mulai tak lagi mencantumkan namanya secara langsung. Beberapa obrolan grup tak lagi menyertakannya. Ia kembali seperti dulu, diabaikan. Bedanya, sekarang, ia tidak merasa kecil. Bab 4 berakhir ketika Pak Hendra memanggil Raka ke ruangannya dengan wajah serius. "Ada tawaran besar untuk perusahaan, dan saya ingin kamu yang memimpin proyeknya."
proyek bernilai miliaran. Dan salah satu pesaing dalam tender itu adalah perusahaan milik pamannya sendiri. Berhadapan di meja yang sama, Raka duduk di ruang rapat kantor Pak Hendra dengan map tebal di tangannya. Proyek itu besar. Pengadaan konsumsi untuk pembangunan kawasan perkantoran baru di pusat kota. Nilainya miliaran rupiah. Kontrak jangka panjang. Dan untuk pertama kalinya, Pak Hendra menunjuknya sebagai penanggung jawab utama. "Kamu yang presentasi nanti," kata Pak Hendra tegas. "Saya percaya kamu." Kepercayaan. Satu kata yang dulu jarang sekali ia dapatkan. Namun kepercayaan itu datang bersama beban. Karena dalam daftar perusahaan yang lolos tahap administrasi, ada nama perusahaan pamannya. Pertemuan yang tak terhindarkan. Hari presentasi tiba. Raka mengenakan setelan rapi, bukan mahal, tapi bersih dan pas di badan. Ia berdiri dengan percaya diri di lobi gedung klien. Lalu pintu lift terbuka. Keluar dari sana adalah pamannya, Ardi, dan 2 orang staf. Mata mereka bertemu. Wajah pamannya berubah sesaat, antara kaget dan tidak nyaman. "Kamu?" tanya Ardi pelan. "Saya mewakili perusahaan," jawab Raka tenang. Suasana menjadi kaku. Tidak ada lagi senyum ramah, tidak ada lagi nada lembut. Kini mereka berdiri sebagai pesaing. Di dalam ruang presentasi, satu persatu perusahaan memaparkan proposal. Ketika giliran perusahaan Raka, ia berdiri dengan mantap. Ia menjelaskan sistem distribusi, efisiensi biaya, standar kualitas, hingga rencana mitigasi resiko. Semua ia siapkan matang-matang. Ia tidak menyinggung keluarga, tidak menyindir, tidak membawa perasaan. Ia profesional. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berdiri sejajar dengan siapapun di ruangan itu. Tatapan yang berubah. Saat perusahaan pamannya mempresentasikan proposal, Raka mendengarkan dengan tenang. Ia melihat celah. Beberapa perhitungan kurang detail, jadwal distribusi kurang realistis. Dulu mungkin ia akan menutup mata, tapi hari ini, ia hanya fokus pada tugasnya. Karena ia tahu, jika ia tidak serius, bukan hanya dirinya yang rugi, tapi juga orang-orang di perusahaannya yang menggantungkan hidup pada proyek itu. Pengumuman. 2 minggu kemudian keputusan diumumkan. Perusahaan Pak Hendra memenangkan tender. Selisih nilai evaluasi cukup jauh. Bukan karena koneksi, bukan karena nepotisme, tapi karena kualitas proposal dan sistem yang lebih matang. Raka memandangi email pengumuman itu lama. Perasaan bangga bercampur lega mengalir dalam dadanya. Namun ia tahu, kabar ini tidak akan diterima dengan ringan oleh keluarganya. Telepon yang meledak. Malam itu ponselnya berdering. Nama Ardi muncul di layar. Raka mengangkat. "Kak, kamu sengaja ya?" Suara Ardi terdengar tajam. "Sengaja apa?" "Proposal kami ditolak, dan kamu yang menang. Jangan pura-pura tidak tahu." Raka menarik napas panjang. "Semua dinilai objektif. Aku hanya menjalankan tugas. Kamu bisa saja bantu kami. Kamu di dalam sana." Kalimat itu menusuk. Dulu saat ia di luar, tak ada yang membantunya. Sekarang saat ia di dalam, ia dituntut membantu. "Aku tidak pernah menjatuhkan kalian," jawab Raka tenang. "Aku hanya bekerja." Telepon ditutup dengan nada keras. Gosip yang lebih kejam. Grup keluarga mulai ramai lagi. Sekarang sudah berani melawan keluarga sendiri, tidak tahu diri. Beberapa bahkan menuduhnya sengaja menjegal. Raka membaca semuanya. Hatinya perih. Ia tidak pernah berniat melawan siapapun. Ia hanya berhenti mengalah. Percakapan dengan Pak Hendra. Keesokan harinya, Pak Hendra memanggilnya. "Saya dengar perusahaan pesaing itu keluargamu." Raka mengangguk. "Kamu profesional, itu yang saya butuhkan." Raka terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kadang rasanya berat, Pak." Pak Hendra tersenyum bijak. Menjadi baik itu penting, tapi menjadi adil itu lebih penting. Kalimat itu seperti menguatkan sesuatu di dalam diri Raka. Retakan yang terlihat. Beberapa hari kemudian ibunya Raka menerima telepon dari salah satu tante. Nada bicaranya tidak lagi hangat. "Sekarang anakmu sudah besar kepala ya?" Ibunya hanya menjawab pelan, "Anak saya hanya bekerja." Malam itu Raka melihat ibunya termenung. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah bukan karena menolak memberi uang, tapi karena keputusannya membuat ibunya ikut terseret. Momen refleksi. Raka duduk di kamar, memandangi buku tabungan barunya. Ia sudah mulai menabung lagi. Impian bengkel kecil itu kembali dekat. Namun harga yang ia bayar bukan uang, melainkan jarak dengan keluarga. Ia bertanya dalam hati, "Apakah aku benar?" Hening menjawabnya. Bab 5 berakhir dengan kabar mengejutkan. Perusahaan pamannya mengalami kerugian besar karena proyek lain gagal. Mereka hampir bangkrut. Dan kali ini bukan sekedar minta bantuan. Mereka benar-benar berada di ambang kehilangan segalanya. Paman Raka datang ke rumahnya, bukan dengan ada memerintah, tapi dengan wajah yang benar-benar hancur. Saat mereka benar-benar jatuh. Sore itu langit mendung.
Raka baru saja pulang kerja ketika melihat mobil pamannya terparkir di depan rumah kecilnya. Bukan mobil mewah seperti biasanya. Bukan juga dengan gaya percaya diri. Pamannya duduk di teras menunduk. Ardi berdiri tak jauh, wajahnya kusut. Ibunya Raka menyambut dengan canggung. "Masuk dulu," ucap ibunya pelan. Raka merasakan firasat berat. Ini bukan kunjungan biasa. Wajah yang berubah. Begitu masuk, Raka melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya di wajah pamannya. Bukan kesombongan, bukan nada meremehkan, tapi kelelahan. "Kak," suara pamannya serak. "Perusahaan Om benar-benar di ujung." Raka duduk perlahan. Ardi biasanya yang paling keras bicara. Kali ini ia diam. "Proyek besar kami gagal. Investor mundur. Bank mulai menekan cicilan. Kalau tidak ada dana dalam waktu dekat," pamannya berhenti. "Rumah ini, semua aset, bisa disita." Sunyi memenuhi ruangan kecil itu. "Bukan sekedar uang. Kami tidak minta kamu pinjamkan uang sebanyak dulu," lanjut pamannya cepat. Seolah takut Raka menolak sebelum mendengar selesai. "Kami hanya butuh waktu. Mungkin rekomendasi, atau mungkin kerjasama apapun yang bisa menyelamatkan perusahaan." Raka menatap mereka. Dulu, ia yang berdiri di posisi ini. Memikirkan bagaimana membayar obat ibunya. Memikirkan bagaimana menabung sedikit demi sedikit. Dan tak ada yang datang ke rumah kecilnya dengan wajah memohon seperti ini. Perasaannya campur aduk. Ada luka lama, ada kecewa, tapi juga ada rasa kasihan. Percakapan yang jujur. "Om," ucap Raka pelan. "Waktu ayah meninggal, saya berhenti kuliah. Saya cari kerja apa saja. Saya sering datang ke acara keluarga. Tapi rasanya seperti orang asing." Pamannya menunduk. Raka melanjutkan. Suaranya tetap tenang, tidak marah. "Waktu saya bantu di pernikahan Dinda, saya tidak pernah berharap balasan. Tapi setelah itu, saya sadar, saya hanya dicari saat dibutuhkan." Ardi menggenggam tangannya sendiri erat-erat. "Kami salah, Kak," ucapnya pelan. Itu pertama kalinya Raka mendengar kalimat itu. Kami salah. Ibu yang menjadi penyejuk. Ibunya Raka menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca. Namanya keluarga. Pasti ada salah. Tapi jangan sampai salah itu membuat kita saling menjauh selamanya. Raka menoleh pada ibunya. Ia tahu ibunya selalu mengajarkannya untuk tidak menyimpan dendam. Tapi memaafkan bukan berarti kembali menjadi korban. Pilihan yang paling sulit. Malam itu setelah pamannya pulang, Raka duduk sendirian. Jika ia membantu terlalu jauh, ia bisa mengorbankan masa depannya lagi. Jika ia tidak membantu sama sekali, mungkin perusahaan pamannya benar-benar hancur. Ia teringat kata-kata Pak Hendra. Menjadi baik itu penting, tapi menjadi adil itu lebih penting. Mungkin ada cara untuk menjadi keduanya. Langkah yang tak terduga. Keesokan harinya, Raka menemui Pak Hendra. Ia menjelaskan situasinya dengan jujur. Pak Hendra mendengarkan tanpa menyela. "Kamu ingin membantu?" tanya Pak Hendra. "Iya, tapi bukan dengan uang pribadi. Saya ingin bantu dengan sistem." Pak Hendra tersenyum tipis. "Kamu sudah pelacananya." Raka mengajukan satu ide. Alih-alih memberi modal, ia ingin menawarkan kerjasama resmi. Perusahaan pamannya menjadi subkontraktor dalam proyek kecil terlebih dahulu, dengan syarat transparansi penuh dan evaluasi ketat. Bukan bantuan cuma-cuma, tapi kesempatan kedua yang adil. Reaksi yang mengharukan saat Raka menyampaikan tawaran itu pada pamannya. Suasana berbeda dari sebelumnya. "Jadi, kamu mau beri kami kesempatan?" tanya pamannya lirih. "Kesempatan, bukan jaminan," jawab Raka tegas, namun lembut. "Semua tergantung kerja keras Om sendiri." Ardi menunduk, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Kak. Kali ini terdengar tulus. Tidak ada nada menuntut, tidak ada kesombongan, hanya rasa syukur." Perubahan yang mulai terlihat. Beberapa minggu berjalan, perusahaan pamannya mulai belajar mengikuti sistem baru. Administrasi diperbaiki,
Pengeluaran lebih transparan. Raka tidak memperlakukan mereka istimewa. Ia memperlakukan mereka seperti mitra profesional lainnya. Dan untuk pertama kalinya, hubungan mereka tidak didasari rasa kasihan atau kepentingan sepihak, melainkan rasa hormat. Luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun tidak semua keluarga berubah secepat itu. Beberapa tante masih berbisik, untung saja Raka mau bantu. Kalau tidak, nada mereka masih terasa seolah Raka punya kewajiban. Raka tidak lagi terpancing. Ia tahu, perubahan terbesar bukan pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan diri. Ia hanya melakukan yang benar. Bab 6 berakhir dengan satu momen kecil tapi berarti. Pamannya datang tanpa membawa proposal, tanpa membawa permintaan, hanya membawa sebungkus makanan dan berkata, "Om cuma mau silaturahmi. Tidak ada urusan bisnis." Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya, kunjungan itu terasa sebagai keluarga. Ujian terakhir hati. Perubahan itu memang mulai terasa. Pamannya kini lebih sering datang tanpa membawa proposal. Ardi bahkan beberapa kali membantu Raka memperbaiki pagar rumah tanpa diminta. Obrolan mereka tak lagi selalu tentang uang atau proyek. Namun luka lama tidak hilang begitu saja. Ia hanya tidak lagi berdarah. Kabar yang menggetarkan. Suatu pagi, grup keluarga kembali ramai. Namun kali ini bukan tentang bisnis. Bukan tentang proyek. Bukan tentang uang. Dinda, sepupu yang dulu mengadakan pesta mewah itu mengirim pesan singkat. Ayah masuk rumah sakit. Serangan jantung. Raka terdiam membaca pesan itu. Ayah Dinda adalah pamannya yang dulu berkata, "Yang penting kerja walau kecil." Pria yang dulu melihatnya dengan tatapan meremehkan. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung menuju rumah sakit. Di lorong rumah sakit. Lorong rumah sakit dipenuhi keluarga besar. Beberapa terlihat panik, beberapa menangis. Raka melangkah masuk dengan tenang. Tak ada yang menyapanya dulu. Hingga Dinda melihatnya. "Kak," suaranya bergetar. Raka mengangguk kecil. "Bagaimana, Om?" Masih di ruang ICU. Semua duduk dengan wajah tegang. Kali ini tidak ada pembicaraan soal investasi. Tidak ada tawa. Hanya ketakutan kehilangan. Percakapan yang tak terduga. Beberapa jam kemudian dokter mengizinkan satu orang masuk sebentar. Yang dipanggil justru Raka. Semua terdiam. "Pasien ingin bertemu Raka," kata perawat. Raka terkejut. Ia melangkah masuk ke ruang ICU. Pamannya terbaring lemah, wajahnya pucat. Begitu melihat Raka, matanya berkaca-kaca. "Kak," suaranya pelan dan terputus-putus. Raka mendekat. "Om di sini." Air mata perlahan jatuh dari sudut mata pria itu. "Maafkan Om." Kalimat itu berat, tulus, tanpa gengsi. "Om sering meremehkan kamu. Om bangga pada yang terlihat besar, tapi lupa melihat yang tulus." Raka tak menyangka akan mendengar pengakuan itu. Ia menggenggam tangan pamannya. "Sudah Om, istirahat saja. Terima kasih. Sudah tetap jadi keluarga." Kalimat itu menggetarkan hati Raka lebih dari semua pujian atau jabatan yang pernah ia dapat. Kesadaran yang terlambat. Setelah keluar dari ICU, keluarga menatap Raka dengan berbeda. Dinda mendekat. Ayah selalu keras kepala. Tapi dia sering bilang, "Kamu anak paling kuat di keluarga ini." Raka terdiam. Ia tidak pernah tahu. Selama ini ia mengira dirinya tak pernah dianggap. Ternyata, mungkin ia hanya tak pernah dipuji. Biaya yang tidak sedikit. Masalah belum selesai. Biaya rumah sakit sangat besar. Perusahaan pamannya memang mulai membaik tapi belum sepenuhnya stabil. Keluarga kembali berkumpul membicarakan biaya. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada yang langsung menunjuk Raka. Tidak ada yang menatapnya dengan harapan tersembunyi. Pamannya sendiri yang berkata pelan, "Jangan libatkan Raka. Dia sudah cukup membantu." Semua terdiam. Raka merasakan sesuatu hangat mengalir di dadanya. Bukan karena uang, tapi karena akhirnya ia dilindungi, bukan dimanfaatkan. Keputusan dari hati. Malam itu, Raka berdiri di depan kasir administrasi rumah sakit. Ia menyerahkan kartu. Bukan seluruh biaya, tapi sebagian besar yang kurang.
tanpa mengumumkan, tanpa memberitahu siapapun. Ketika Dinda mengetahuinya dari petugas administrasi, ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu selalu begitu, Kak? Raka tersenyum pelan. Karena aku tidak mau menyesal nanti. Pengakuan di depan semua. Beberapa hari kemudian, kondisi pamannya membaik dan dipindahkan ke ruang rawat biasa. Keluarga berkumpul di ruangan itu. Pamannya memanggil Raka mendekat. Dengan suara lemah tapi jelas. Ia berkata di depan semua orang, selama ini kita salah melihat orang dari hasilnya. Kita bangga pada yang terlihat sukses, tapi lupa pada yang diam-diam berjuang. Ruangan hening. Raka mungkin tidak pernah paling kaya, tapi dia paling besar hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak berdiri di ujung. Ia berdiri di tengah. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena sikapnya. Ujian terakhir. Namun kehidupan selalu punya cara menguji kembali. Beberapa minggu setelah pamannya pulih, perusahaan mereka mendapat kesempatan kontrak besar lagi. Kali ini semua keluarga sepakat. Biarkan Raka yang memimpin kerjasamanya. Bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka percaya. Raka menatap mereka satu persatu. Inilah pilihan terakhirnya. Tetap menjaga cara demi hati yang pernah terluka, atau membuka pintu sepenuhnya dan mempercayai bahwa orang bisa berubah. Ia menarik napas panjang dan tersenyum. Tidak lagi datang saat butuh saja. 6 bulan berlalu sejak kejadian di rumah sakit. Banyak hal berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan dan nyata. Perusahaan pamannya kembali stabil. Tidak sebesar dulu, tapi jauh lebih tertata. Administrasi rapi, keuangan transparan. Ardi bahkan mulai mengikuti pelatihan manajemen agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Dan untuk pertama kalinya, dalam setiap rapat keluarga, Raka tidak lagi duduk di ujung. Ia duduk dimanapun ia mau dan tetap dihormati. Kumpul keluarga yang berbeda. Hari itu, keluarga besar kembali mengadakan acara. Bukan pesta mewah, bukan pernikahan. Hanya makan malam sederhana di rumah pamannya sebagai bentuk syukur atas kesehatan yang kembali. Raka datang bersama ibunya. Tidak ada tatapan meremehkan. Tidak ada bisik-bisik. Dinda langsung menyambutnya di depan pintu. "Kak, duduk di sini ya. Ayah sudah nungguin." Pamannya tersenyum lebar melihatnya. "Raka, sini. Om mau kenalin kamu ke teman lama Om. Ini yang Om ceritakan itu." Bukan lagi dengan nada membandingkan. Bukan lagi dengan candaan merendahkan. Tapi dengan bangga. Percakapan yang hangat. Di meja makan, obrolan mengalir ringan. Tentang kerja, tentang rencana usaha, tentang kehidupan. Ardi bahkan tertawa sambil berkata, "Kalau bukan karena Raka dulu tegas, mungkin perusahaan kita sudah tutup." Semua tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, tapi tawa mengakui. Raka tersenyum. Tidak ada lagi rasa sesak di dadanya seperti dulu. Ia tidak lagi datang sebagai pelengkap. Ia datang sebagai keluarga. Mimpi yang tak pernah padam. Di tengah semua perubahan itu, Raka tidak melupakan satu hal. Bengkel kecil impiannya. Tabungannya kini cukup. Dengan dukungan Pak Hendra dan beberapa koneksi baru, ia akhirnya membuka bengkel sederhana di pinggir kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi miliknya. Pamannya datang di hari pembukaan, membawa karangan bunga, dan berkata pelan, "Om dulu terlalu sibuk membanggakan yang sudah jadi. Padahal yang sedang berproses, jauh lebih berharga." Raka hanya tersenyum. Ia tidak lagi menyimpan luka, karena luka itu telah mengajarinya banyak hal. Percakapan terakhir yang menguatkan. Suatu malam setelah acara keluarga, ibunya duduk di teras rumah sambil menatap Raka. "Sekarang kamu bahagia kah?" Raka terdiam sebentar. Dulu, ia berpikir bahagia berarti dihargai. Lalu ia berpikir bahagia berarti sukses. Kini ia mengerti. Bahagia adalah ketika ia bisa membantu tanpa merasa dimanfaatkan. Ketika ia bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah. Dan ketika ia tetap menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengecilkan hati. "Iya, Bu," jawabnya pelan. "Aku tidak lagi datang hanya saat dibutuhkan.
Ibunya tersenyum. Perubahan yang sebenarnya. Keluarga memang tidak sempurna. Masih ada perbedaan pendapat. Masih ada kesalahpahaman kecil. Namun satu hal berbeda. Mereka kini saling mendengar. Raka tidak lagi dihubungi hanya ketika ada masalah. Ia diundang untuk berbagi ide. Diminta pendapat. Disapa tanpa kepentingan. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya. Penutup. Arti keluarga yang baru. Beberapa waktu kemudian, di sebuah acara keluarga kecil, Raka berdiri memberi sedikit sambutan. Ia menatap satu persatu wajah yang dulu pernah membuatnya merasa kecil. Saya belajar satu hal. Ucapnya tenang. Keluarga bukan tentang siapa yang paling sukses. Bukan tentang siapa yang paling kaya. Tapi tentang siapa yang tetap tinggal ketika keadaan tidak mudah. Semua terdiam mendengarkan. Saya pernah merasa hanya dicari saat dibutuhkan. Tapi mungkin, kita semua pernah salah melihat satu sama lain. Ia tersenyum. Yang penting bukan siapa yang salah dulu, tapi siapa yang mau berubah. Tepuk tangan pelan terdengar. Bukan meriah, tapi tulus. Akhir yang tenang. Malam itu, Raka berdiri di depan bengkelnya yang sederhana. Lampu neon menyala terang. Suara mesin terdengar halus dari dalam. Ia memandang papan nama kecil bertuliskan Bengkel Mandiri. Raka. Tidak ada gelar. Tidak ada embel-embel. Hanya namanya. Ia tidak menjadi orang paling kaya di keluarganya. Tapi ia menjadi orang yang paling damai dengan dirinya sendiri. Dan kini, ia tidak lagi saudara yang datang saat dibutuhkan saja. Ia adalah saudara yang dihargai. Bukan karena uangnya. Bukan karena jabatannya. Melainkan karena hatinya.